Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah benda bisa melesat ribuan kilometer, terbang sampai keluar angkasa, terus jatuh lagi ke bumi dengan presisi yang luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu teknologi paling hebat sekaligus paling bikin merinding di dunia, rudal balistik. Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana caranya sebuah rudal yang diluncurkan dari satu benua bisa melesat tinggi ke angkasa, lalu mendarat dengan akurat di target yang jaraknya ribuan kilometer? Kedengarannya mustahil kan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Percaya atau enggak, prinsip di balik semua kecanggihan ini sebetulnya sederhana banget. Semuanya berawal dari kegiatan yang mungkin kita semua pernah lakukan. Melempar batu. Yaps, sesederhana itu. Kuncinya itu ada di kata balistik. Balistik itu pada dasarnya adalah ilmu fisika tentang gimana benda bergerak setelah dilempar, ditembakkan, atau diluncurkan. Jadi, bola yang kita lempar, batu, atau bahkan peluru, semuanya itu bergerak mengikuti prinsip balistik yang sama. Lihat deh, baik batu yang kita lempar maupun rudal balistik, keduanya sama-sama membentuk jalur melengkung yang namanya parabola. Prinsipnya sama persis, bedanya cuma di skala dan kekuatannya aja. Batu mungkin cuma terbang puluhan meter. Nah, kalau rudal balistik, dia bisa melintasi benua dengan kecepatan yang gila-gilaan. Oke, prinsip dasarnya udah dapet ya. Sekarang, mari kita bedah perjalanannya. Perjalanan sebuah rudal balistik itu dibagi jadi 3 tahap yang sangat jelas. Pertama, ada yang namanya boost phase. Di sini mesin roketnya nyala, mendorong rudal ke atas dengan kekuatan penuh. Terus, tahap kedua dan yang paling lama yaitu mid-course phase. Di fase ini, mesinnya mati total. Rudal cuma meluncur bebas di luar angkasa. Ngikutin gaya gravitasi aja, persis kayak batu yang udah kita lempar tadi. Terakhir, re-entry phase, di mana hulu ledaknya terjun lagi ke atmosfer buat menuju target. Jadi dia nggak terbang terus-terusan pakai mesin kayak pesawat. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, kenapa sih harus repot-repot terbang sampai keluar angkasa? Kenapa nggak terbang lebih rendah aja, biar lebih cepat sampai? Jawabannya simpel, fisika dan efisiensi. Di luar atmosfer, udara itu kan tipis banget, jadi hambatannya hampir nol. Ini bikin si rudal bisa meluncur ribuan kilometer tanpa perlu banyak energi. Selain itu, karena lintasannya yang super tinggi, rudal jadi jauh lebih susah buat dilacak, apalagi dicegat. Jauh lebih aman buat dia. Dan kita ngomongin ketinggian yang bukan main-main loh. Beberapa rudal balistik itu bisa terbang sampai lebih dari 1.000 kilometer di atas permukaan bumi. Itu udah dekat banget sama wilayah yang kita sebut luar angkasa. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Angka-angkanya. Seberapa jauh dan seberapa cepat sih sebenarnya benda ini bisa bergerak? Siap-siap ya. Untuk rudal balistik antar benua, atau yang sering disebut ICBM, jangkauannya bisa lebih dari 10.000 kilometer. Anda nggak salah dengar, 10.000 kilometer itu lebih jauh dari jarak Jakarta ke London. Terus kecepatannya bisa mencapai lebih dari Mach 15. Itu artinya 15 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Atau gampangnya, dia bisa menempuh jarak beberapa kilometer hanya dalam 1 detik. Biar lebih kebayang lagi, dengan kecepatan segitu, perjalanan dari satu benua ke benua lain bisa ditempuh cuma dalam waktu sekitar 30 menit. Cepat banget kan? Oke. Terbang jauh, terbang super cepat, itu satu hal. Tapi gimana caranya rudal ini bisa mengenai target yang mungkin cuma sebesar gedung dari jarak ribuan kilometer? Nah, disinilah teknologi navigasi super canggih mulai unjuk gigi. Di dalam rudal ini tuh ada semacam otak dan indera super canggih. Ada yang namanya sistem navigasi inersia, ada GPS, ada giroskop buat jaga keseimbangan, ditambah berbagai sensor posisi dan kecepatan yang presisinya luar biasa. Dan ini dia jagoannya. Semua data dari sensor-sensor itu diolah secara real-time oleh sebuah komputer di dalam rudal. Komputer inilah yang kerjanya ngitung terus-menerus. Posisi sekarang di mana, kecepatannya berapa, dan harus belok sedikit kemana, supaya bisa mendarat tepat di sasaran. Nah, sebelum kita selesai, ada satu hal penting lagi. Walaupun teknologi ini kedengarannya sangat militeristik, ilmu roket di baliknya itu ternyata punya banyak banget manfaat positif buat kehidupan kita sehari-hari loh. Teknologi dasar yang sama itu dipakai buat meluncurkan satelit yang ngasih kita sinyal GPS, internet, dan ramalan cuaca. Teknologi ini juga jadi tulang punggung misi eksplorasi luar angkasa, pengembangan material tahan panas, sampai sistem kontrol otomatis yang kita pakai di mana-mana.
Jadi ilmunya sendiri sebenarnya netral, bisa untuk kemajuan, bisa juga untuk yang lain. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Menurut Anda, mana yang lebih sulit? Membangun pesawat terbang yang harus terus-menerus berjuang melawan gravitasi dan hambatan udara, atau membangun roket yang dirancang cuma buat melesat keluar atmosfer, lalu jatuh lagi? Coba dipikirkan. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.